Halo anak-anak, kembali kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta dalam pelajaran fisika. Materi hari ini kita akan belajar tentang medan magnet dan kemagnetan bumi. Dalam kurikulum kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD 4.6 yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnetik. Adapun nilai-nilai karakter PKBN2K atau pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, yaitu tentang sabar atau kesabaran. Indikatornya adalah bersikap baik dalam segala hal. Yang kedua adalah murah hati, mau dan mampu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Ya, baik. Apa itu medan magnet? Ya, kita akan belajar tentang medan magnet. Yang pertama kita lihat tampilan video berikut. Ini adalah suatu kegiatan percobaan, yaitu menaburkan serbuk besi di atas kertas, di mana di bawahnya ini sudah ada magnet, dua magnet yang dipasang kemudian ditaburkan secara perlahan-lahan. Kita perhatikan bahwa serbuk besi akan membentuk pola tertentu yang unik. Ya, kita lihat bentuknya bagus, rapi. Itu pengaruh dari adanya magnet yang dipasang di bawah kertas ya, di bawah kertas. Nah, gambaran pola medan magnet adalah seperti ini. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sifat-sifat dari medan magnet atau garis-garis gaya magnet yang pertama adalah tidak saling berpotongan. Serapat apapun tidak berpotongan. Kemudian keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Masing-masing magnet memiliki kekuatan medan magnetnya yang sendiri-sendiri, satu dengan yang lain berbeda. Medan magnet yang kuat digambarkan atau ditunjukkan dengan garis gaya magnet yang rapat. Dan medan magnet yang lemah ditunjukkan oleh garis gaya magnet yang lebih renggang. Jadi kalau di magnet, di daerah kutub biasanya lebih rapat, sedangkan di tengah-tengah magnet, di antara kutub utara maupun kutub selatan, garis-garisnya lebih renggang. Ya, itu menunjukkan bahwa kekuatan magnet terletak paling kuat berada di kutub-kutubnya. Kita lanjutkan dengan kemagnetan bumi. Bumi dilindungi oleh atmosfer, kita sudah tahu ya, bahwa ketika ada batuan dari luar angkasa yang akan jatuh ke bumi, ketika bergesekan dengan atmosfer akan terbakar. Nah, medan magnetik bumi juga melindungi bumi dari apa? Dari radiasi luar angkasa. Banyak radiasi dari luar angkasa yang menuju ke bumi, dari berbagai benda-benda di luar angkasa yang memancarkan radiasi, bintang di luar sana, dan tentunya radiasi yang terbesar adalah dari matahari. Nah, salah satu manfaat atau fungsi dari medan magnetik bumi adalah melindungi planet ini dari banyak radiasi luar angkasa. Salah satu radiasi yang berbahaya bagi bumi adalah radiasi matahari. Bagaimana bumi dapat terlindung dari radiasi luar angkasa? Perhatikan video di samping ini. Ketika ada radiasi dari matahari yang sangat kuat, ya, pada waktu-waktu tertentu matahari bisa memancarkan radiasi yang lebih besar dari biasanya. Ketika masuk ke bumi, dia akan mengenai pelindung bumi, yaitu medan magnetik ini, akan dibelokkan ke arah kutub utara maupun kutub selatan, sehingga bumi lebih aman. Dan
Bagi yang tinggal di daerah kutub utara maupun kutub selatan, dapat melihat fenomena yaitu adanya aurora akibat dari terionisasinya atmosfer, kemudian menghasilkan pola cahaya yang indah ya. Ini hanya bisa dilihat bagi orang-orang yang tinggal di dekat dengan daerah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Selain untuk melindungi bumi dari paparan radiasi matahari yang kuat, ada kegunaan lain dari medan magnet bumi, diantaranya adalah untuk migrasi beberapa spesies hewan. Ada banyak spesies hewan yang dapat mendeteksi medan magnet bumi dan menggunakannya sebagai navigasi alami mereka. Biasanya medan magnet ini sangat berguna bagi hewan-hewan yang melakukan migrasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, yang jaraknya cukup jauh ya, bisa antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Kemudian medan magnet bumi dapat digunakan sebagai dasar navigasi global. Ya, kita tahu ada arah mata angin, timur, utara, barat, selatan, ada timur laut, barat daya, tenggara. Nah, kita menggunakan alat penunjuk arah yang bekerja berdasarkan kemagnetan bumi. Kita menggunakan kompas. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kompas dapat menunjuk arah utara dan selatan? Jarum kompas terbuat dari bahan magnet ya, magnet. Nah, kita lihat gambar di sini, kompas menunjuk arah utara bumi dan selatan bumi. Kenapa demikian? Karena bumi kita, di inti bumi di sana bersifat magnet. Nah, berdasarkan sifat kemagnetan, kita tahu bahwa kutub yang sejenis tolak-menolak, kutub yang berbeda jenis tarik-menarik. Nah, kutub magnet itu kutub utaranya menunjuk kutub utara geografi bumi. Kutub selatannya menunjuk ke arah kutub selatan geografi bumi. Dengan demikian, ya, akan logis jika di kutub utara bumi itu memiliki kutub magnetik bukan kutub utara. Kenapa demikian? Kalau kutub utara dengan utara, ini akan bersifat tolak menolak. Demikian juga yang selatan. Kutub selatan dengan kutub selatan tolak menolak. Sehingga kita bisa mudah memahami bahwa di kutub utara geografi bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Ya. Demikian juga di kutub selatan geografi bumi terdapat kutub utara magnetik bumi. Seperti terbalik ya, seperti terbalik. Tetapi coba saya ulangi sekali lagi. Ya. Kutub utara jarum kompas menunjuk utara. Kenapa demikian? Karena di dekat dengan kutub utara geografi bumi terdapat kutub selatan magnetis. Ya. Sedangkan di belahan bumi selatan, ya, jarum kompas kutub selatannya menunjuk ke arah selatan. Karena di dekat dengan kutub selatan geografi bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Kita lanjutkan dengan deklinasi dan inklinasi. Apa itu inklinasi dan apa itu deklinasi? Perhatikan jarum kompas pada video berikut. Ini adalah jarum kompas yang terbuat dari magnet. Tentu saja menunjuk arah utara dan selatan ya.
Ya, terlihat ketika diputar, jarum kompasnya tidak mendatar, tetapi membentuk sudut kemiringan tertentu. Oke. Ada sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Jarum kompas itu tidak tepat menunjuk arah utara selatan sesuai dengan kutub utara selatan geografi bumi, tetapi ada penyimpangan. Ya. Kenapa ada penyimpangan? Karena letak kutub-kutub magnetik bumi tidak berhimpit, ya, tidak terletak sama dengan kutub geografi bumi. Kalau kutub geografi bumi dasarnya adalah poros, ya, perputaran bumi, berputar pada porosnya, sedangkan kutub magnetik itu tidak terletak di kutub geografis, sehingga jarum kompas tidak benar-benar menunjuk arah utara selatan dengan tepat, tetapi ada penyimpangan. Nah, sudut penyimpangan atau sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara selatan geografis bumi yang sebenarnya itu disebut dengan sudut deklinasi. Ya, jika suatu tempat di sumbu bumi magnet berhimpit, maka deklinasinya 0. Jadi di setiap tempat memiliki deklinasi yang berbeda-beda. Kemudian inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Kita lihat tadi di video yang saya sudah putarkan, ketika jarum kompas posisinya dimiringkan sehingga bisa bergerak dalam arah vertikal, maka jarum kompas tidak memiliki arah yang mendatar tetapi dengan kemiringan tertentu. Ya. Nah, sudut yang dibentuk itu disebut dengan sudut inklinasi. Sudut inklinasi juga berbeda di tempat yang satu dengan yang lain. Semakin dekat suatu tempat dengan kutub bumi, maka sudut inklinasinya semakin besar dan mencapai maksimum saat tepat berada di kutub bumi. Di kutub bumi itu bisa membentuk sudut 90 derajat atau jarum kompasnya tegak, ya, vertikal atas bawah. Sedangkan ketika berada di khatulistiwa, sudut inklinasinya 0 atau posisinya mendatar. Oke. Baik, demikian untuk materi hari ini. Kita belajar tentang medan magnet dan kemagnetan bumi. Kemudian tugas untuk kalian yaitu membuat kompas sederhana. Kompas sederhana ini cukup dengan menggunakan bahannya adalah jarum. Ya, jarum nanti jarum ini akan dibuat menjadi magnet, berarti kita juga memerlukan magnet, ya. Memerlukan magnet lain untuk menggosok, bisa dengan magnet batang atau magnet yang ada di peralatan yang kalian miliki, yang ada di mainan, yang ada di aksesoris tempelan di kulkas atau yang ada di speaker, bisa dipakai untuk menggosok jarum sehingga menjadi sebuah magnet. Kemudian kita juga perlu gabus. Gabus ini fungsinya nanti adalah untuk mengapungkan jarum. Mengapungkan jarum bisa dengan cara diletakkan di atasnya, atau gabusnya cukup kecil, nanti jarumnya ditusuk, ya, ditusukkan di gabus. Kemudian kita juga perlu mangkok yang berisi air. Nanti setelah jarumnya menjadi magnet, ditusukkan ke gabus dan diapungkan di atas air yang berada dalam mangkok. Kalian perhatikan apakah kompas sederhana buatan kalian nanti bisa bekerja atau tidak, ya. Silakan kalau sudah dibuat tugasnya, ya, jangan lupa dokumentasi dengan foto dan dengan video pendek, ya. Durasi mungkin beberapa menit. Ya, kemudian ini akan menjadi tugas, bisa dikumpul ke sekolah, ya, ke Pak Guru, Bapak Ibu Guru. Oke. Kalau ada kesulitan nanti didiskusikan dengan Bapak Ibu Guru di kelas, ya. Oke, baik. Sampai bertemu di materi berikutnya.
tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.